Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku sekalian. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dan setiap langkah saat keluar rumah ataupun berada di dalam rumah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, musibah baru saja terjadi di Pantai Payangan, Desa Sumberjo pada Minggu jam 1.00 13 Februari 2022. Sebanyak 11 orang meninggal dunia berasal dari Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara dengan berdalih ritual penenangan diri sahabat-sahabat kita semua. Nah, di sini aku sudah bersama Mbah Ilo ya, bakal menguak nih ya. Tadi kita sudah menjelaskan makna ritual penenangan diri yang dilakukan di Pantai Payangan, dan kali ini apakah ada sosok misterius di Pantai Payangan seperti itu ya. Nah, jadi ini memang suasananya di hutan, jadi banyak nyamuk teman-teman. Mbah Ilo juga ada di pohon besar. Oke, coba agak dekat kameramen ke Mbah Ilo. Tapi lihat ya sekeliling ya, takutnya ada hewan melata. Oke, assalamualaikum Mbak Ilo. Waalaikumsalam. Ya Mbak Ilo, kita sini ya, itu ada lubang. Ya, silakan duduk Martin. Oke, ya Mbak Ilo. Bisa duduk situ, tidak apa. Ya Mbak Ilo, tadi kita sudah membahas makna dari ritual penenangan diri di pantai yang ombaknya gede. Ya, salah tempat mungkin jadi faktor. Ya Mbak Ilo ya, tapi kita sebagai sesama spiritual tentunya tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan. Cuman kita satu sekedar sama lain mengarahkan. Dan kita ya kalau bisa ada tujuan seperti tujuan itu. Ya. Oke. Jadi Mbak Ilo, pembahasan yang kedua ini mengenai soal sosok yang ada di Pantai Payangan dan hubungannya dengan Gunung Kelut yang kemarin baru saja erupsi asap, erupsi debu vulkanik yang menutupi wilayah sekitar di Jawa Timur khususnya. Nah, Mbak Ilo, kejadian antara gunung meletus dan kejadian di Pantai Payangan ini tidak jauh. Apakah memang ada sangkut pautnya menurut Mbak Ilo? Ataukah memang penunggu laut atau penunggu gunung meminta tumbal? Ya, begini gitu. Martin. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Mbah Ilo, saya semalam mengadakan ritual di lereng gunung agar supaya tidak terjadi bencana gunung tersebut, agar supaya tidak mengeluarkan lahar Martin. Dan sehingga pun seandainya pun itu memang terjadi, saya meminta kepada Yang Maha Kuasa dan agar supaya para penduduk dijauhkan dari mara bahaya. Benar. Nah, itu tujuannya satu. Nah, itu tadi. Nah, kalau Mas Den bilang yang masalah di laut tersebut. Iya. Nah, kalau masalah di laut, ya mungkin ya firasat saya, ini firasat ya, cuman ya mungkin tinggal netizen sendirilah yang menilai. Dari pembicaraan, dari omongan para santri-santri tersebut mengadakan ritual di Pantai Payangan tersebut dengan tujuan katanya menenangkan diri. Ya, mungkin Ratu Pantai Selatan itu kan berdekatan dengan dengan Laut Pantai Selatan. Nah, Laut Pantai Selatan adalah dihuni ataupun penguasa laut tersebut adalah Nyai Roro Kidul. Nah, Ratu Pantai Selatan. Jadi mungkin mereka mendengarkan pembicaraan ini, menenangkan diri. Ya, mungkin sehingga mungkin ratu tersebut memintanya seperti mengabulkan itu. Mengabulkan, dia ingin tenang dirinya, namanya untuk tenang ya wajar, sehingga seperti ini merenggut nyawa kan. Arti katanya jiwa dia sudah tenang,
Iya, karena maknanya adalah menenangkan diri. Jadi ya mungkin sahabat-sahabat yang ingin mengadakan ritual ya haruslah ada tujuan. Kalaupun kita ke laut, tujuannya apa? Agar para nelayan sepertinya nangkap ikan supaya dapat banyak, kembali pergi selamat, pulang selamat. Nah, kita adakan ritual. Nah, yang kita masuk ritual ini ya bagaimana dibilang ya? Ada bilang sebagian itu tidak boleh. Ada sebagian katanya syirik. Nah, sebenarnya ritual ini dari dulu sudah ada. Nah, mungkin kalau di segi agama ya mungkin itu bagaimana ya menyikapinya ya? Tidak termasuklah ke dalamnya. Ini dibilangkan termasuk kalau ritual budaya. Ini seperti budaya. Jadi kita ibaratnya ritual ini sebenarnya tujuannya memang kembali kepada yang di atas. Nah, intinya kita memohon sama leluhur-leluhur yang sama leluhur-leluhur. Karena seperti itu tadi saya bilang, Tuhan menciptakan manusia dan jin berdampingan. Nah, arti kata tersebut kita mengadakan ritual artinya mohon pamit atau ibaratnya bersilaturahmi lah seperti itu, saling menghargai sesama ciptaan Tuhan, bukan kita harus menyembah para jin-jin tersebut. Nah, sebenarnya ya maksudnya yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Mbak Ilo, menurut Mbak Ilo ini antara penghuni laut di situ, laut dan gunung. Ya, sama-sama di wilayah Jawa Timur. Apakah dengan adanya korban sebanyak 11 orang di laut ini bisa membuat atau mungkin ya dari pandangan Bailo bisa menunda atau menghentikan gunung meletus atau mengakibatkan letusan gunung Merapi yang lebih besar di Gunung Kelut? Nah, sebab ada dari Ki Dharma, Mbak Ilo, yang mengatakan Gunung Kelut itu bakal meletus setiap 20 hingga 25 tahun sekali. Nah, tujuannya apa gunung itu meletus? Nah, saya nggak tahu, Mbak Ilo, apakah memang memakan untuk mencari korban atau apa, saya nggak tahu. Tapi itu dibilang Ki Dharma, 20 sampai 25 tahun Gunung Kelut bakal meletus. Ya, itu ya mungkin prediksi dia, terangan dia. Kan gitu kan? Jadi kita di sini kita punya Tuhan. Nah, hanya kepada Tuhanlah kita berlindung. Hanya kepada Tuhanlah kita memohon. Agar supaya apa? Kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka. Nah, hanya itu. Oke, jadi kalau menurut Mbah Hilo nggak benar gitu kalau misalkan gunung meletus atau laut yang berombak itu meminta korban. Ya, kadang begini, bisa jadi seperti kita. Ini saya kasih contoh, minta pesugihan. Nah, kita meminta pesugihan seperti kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka mengabulkan, tapi dia meminta imbalan. Nah, begitu. Nah, ritual di pinggir laut tanpa tujuan menenangkan diri. Ya, mungkin dianggap Ratu Pantai Selatan ini ya wajar ku ambil sebagai misalnya ya, ini kita tidak apa ya, kita bilang dia ingin tenang kan gitu. Ya, kabulkan apa yang kamu minta gitu. Bisa jadi mungkin Ratu Pantai Selatan ya udahlah bergabunglah denganku. Nah, jadi Mbak Ila seperti ini ya. Tadi aku bilang ya, setiap gunung, setiap laut, apakah memang setiap beberapa tahun atau puluhan tahun itu selalu minta korban sebagai persembahan kepada penunggu-penunggu sekitar? Ya, biasanya sih itu memang benar. Nggak usah di laut, nggak usah di gunung, sungai saja. Itu yang saya dengar sendiri ya. Itu banyak yang bilang, bukan hanya saya sendiri. Itu tiap tahunnya ada minta korban. Tinggal lagi siapa yang jadi korban, dan siapa yang tidak wanti-wanti, dan siapa yang tidak waspada. Nah, kalau misalkan Bailo, aku lihat gini ya. Gunung dan laut ini adalah suatu wilayah yang ditinggalin oleh masyarakat. Benar. Yang sudah lama, bahkan dari nenek, cucu dan cicitnya situ. Ya, Belo. Jadi mereka semua ini udah tahu gitu. Ya. Andai kata seseorang lapar, dia sudah tahu, Belo. Orang ini lapar, bunyi suaranya. Gunung sama. Gunung mau memuntahkan laharnya, sudah tahu dia apa yang akan terjadi dan apa ciri-cirinya. Laut seperti itu juga. Dibilang sama warga katanya, Belo,
ini ombaknya gede, sudah diperingatkan, Iya. tapi tetap saja dilakukan. Ya sudah terjadi. Jadi aku sangat menghargai Mbelo warga sekitar. Ya. Padahal lah ya Mas Den ya, masih bisa di atas lagi naik dia, ya. Iya. Kalau hanya tujuan tidak ada tertentu. Nah, jadi begini sih Mbelo, maksudnya apa yang dikatakan warga itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kaki daripada alam sekitar. ya, mereka yang tahu Memberi sehari-harinya. pesan daripada kondisi alam sekitar. Nah, kita sebagai pendatang gitu ya, yang tidak tinggal di daerah itu, hendaknya harus mendengarkan. Jangan egois diri karena sudah jauh-jauh datang, lantas seenaknya saja dan menekatkan diri untuk melakukan itu, padahal sudah diperingatkan. Ini sangat berbahaya gitu loh. Nah, ini kadang nggak dihiraukan Bailo sama guru-guru besar Padepokan gitu Ya, loh. padahal ya bukan kayak dibilang seperti yang kita bilang sudah sempurna. Mungkin kalau sudah sempurna ya sah-sah saja, mau di pinggir laut ombak besarnya bagaimana itu kalau diginikan saja laut itu balik Mas Den. Nah, kenapa ilmu dia sudah cukup? Sudah sempurna. Ya apakah seperti itu para atasan-atasan mereka atau guru-guru besar mereka sehingga berani menekatkan diri? Nah, itu yang saya katakan. Oke, Mbak Ilo, ini kan tadi kaitannya adalah si pendatang tadi ini yang dari Padepokan Jati Nusantara ini, Mbak Ilo. Ya. Artinya secara tidak langsung menghiraukan apa yang dipesankan oleh masyarakat sekitar. Bahwasanya ombak yang besar tadi tidak menjadi kewaspadaan bagi para peserta yang ikut dalam ritual penenangan diri. Aku setuju kalau misalkan digelar penenangan diri itu di laut, di pinggir laut. Tapi konteksnya laut yang gimana, gitu ya kan, Bel? Ya, benar. Laut yang itu. tenang mungkin itu adalah ciri-ciri yang aman untuk melakukan ritual. Tapi kalau ombaknya besar dan sudah diperingatkan oleh warga dan tidak diindahkan, ya ini memang kelalaian daripada tim itu tersebut gitu. Nah, ini di Jatim nih teman-teman. Baru aja gunung meletus. Kemudian ada kejadian lagi 11 orang tewas gara-gara tergulung ombak. Semuanya berkaitan dengan alam, Bailo. Iya. Mudah-mudahan ke depannya ini tidak terjadi lagi korban-korban yang banyak. Tentunya aku waspada. Aku memberi peringatan buat warga-warga sekitar, apalagi yang bukan penduduk daerah yang bencana itu pusatnya, untuk mewanti-wanti dan selalu mendengar apa kata warga, kan gitu. Nah, kalau sekarang lagi gunung yang lagi berapi-api, Mbak Elo, lagi mengeluarkan abu vulkanik yang sangat besar, ya kita bisa waspada sejak dini, mempersiapkan untuk pindah mungkin, kan gitu. Yang pendatang ya tidak datang ke pegunungan itu dulu. Ya, jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Nah, kalau nggak mau pemberitaan kita tewas karena ketidakwaspadaan.